Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga orang tua kalian yang sedang mendampingin kalian untuk sama-sama belajar daring. Semoga Ibu doakan kalian semua sekeluarga dalam keadaan sehat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi setiap langkah dalam kehidupan kalian. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sama-sama ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kita mulai, doa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, minggu kemarin Ibu mengingatkan ya, beberapa minggu yang lalu telah kita sama-sama pelajari, yaitu bab pertama yaitu seni lukis. Dan tentunya pemahaman kalian tentang lukisan, walaupun tidak hanya melalui pembelajaran yang Ibu berikan, tetapi kalian bisa membuka wawasan kalian melalui media internet ya. Bisa juga kalian melihat YouTube ataupun melihat Google untuk menambah wawasan kalian. Nah, pada minggu kemarin, minggu pertama sempat Ibu yang membawakan materi tentang seni lukis. Kemudian minggu selanjutnya dilanjut oleh Bu Marmi, ya. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini kembali Ibu yang akan memulai dengan membuka pembelajaran bab kedua yaitu seni patung. Oke, kita mulai ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Wow, keren. Kalian lihat. Yang pertama, media pembelajaran ya. Maksudnya media pembelajaran itu apa yang Ibu gunakan, media apa yang Ibu gunakan. Salah satu contohnya kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian ada juga buku pendamping ya. Dari perpus dan dari buku yang lain. Kemudian kalian lihat oleh Ibu sendiri ya. Mungkin kalian juga sudah kenal, baik itu melalui classroom maupun kemudian kita chat secara pribadi. Iya, bab 2 seni patung. Kompetensi dasar. Ya. Perhatikan, pengetahuan. Memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Keterampilan. Membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Peta konsepnya, kalian bisa lihat. Mendeskripsikan pengertian dan fungsi patung. Mengenal bentuk dan jenis patung. Mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung. Mendeskripsikan teknik berkarya seni patung. Dan yang terakhir, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Tujuannya, ya, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian patung. Peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi patung. Peserta didik mampu mengelompokkan bentuk-bentuk dan jenis patung. Kelak nanti Ibu jelaskan ya. Peserta didik mampu mendeskripsikan alat dan bahan dalam berkarya seni patung. Peserta didik mampu mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. Peserta didik mampu membuat sebuah karya seni patung dengan salah satu teknik. Nah, kita nanti Ibu jelaskan bersama-sama. Pengertian patung. Kalian tentu sering lihat ya, di berbagai tempat di kota kita maupun di daerah-daerah lain sering kalian melihat bentuk-bentuk patung, baik itu berupa flora, berupa fauna, maupun bentuk tiruan-tiruan manusia.
Apa itu patung? Kalian lihat, nih ada beberapa video yang kalian lihat, slide-nya lihat. Contoh-contoh patung yang seperti itu. Perhatikan. Seni patung dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah, sesuai perwujudannya. Seni patung dapat dibuat dari berbagai macam bahan, alat, dan teknik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah. Dan seni patung pun dapat dijadikan sebagai lambang suatu negara. Ya, salah satu contohnya adalah kita lihat di negara Singapura. Ya, kalian bisa lihat ada patung singa, maupun negara Mesir kita lihat ada patung singa juga, ya, rujukan patung. Kemudian banyak ya contoh-contoh yang dijadikan lambang suatu negara. Beberapa pendapat tentang seni ya. Mike Susanto berpendapat ya, sebuah karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan ya, memotong dan menata, atau adiktif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Kemudian Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah sebuah karya dalam bentuk meruang. Kemudian B.H. Myers. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang atau bidang manapun pada satu bangunan. Artinya di mana orang-orang si pematung yang membuat ya karya-karya seni patung itu berdasarkan hasil imajinasinya, seperti itu. Kalian bisa lihat perwujudan patung berdasarkan fungsinya. Patung religi. Ayo, siapa yang tahu patung religi itu seperti apa? Kalian tentunya udah tahu kan? Religi itu seperti apa? Pasti keterkaitannya dengan agama. Ya, pasti keterkaitannya dengan agama. Mungkin kalian bisa memberikan contoh nanti seperti apa patung religi itu ya. Nanti kalian bisa memberikan contoh atau pertanyaan yang mungkin Ibu nanti memberikan jawaban, baik itu pertanyaan, baik itu melalui classroom atau maupun dari grup WA ya. Oke. Patung monumen. Wow, patung monumen seperti apa? Biasanya kita lihat pada prasasti-prasasti atau monumen-monumen ya. Ada contohnya nanti. Kita akan berlanjut dulu. Lanjut. Kemudian patung arsitektur. Seperti apa patung arsitektur? Kita lihat nanti. Kemudian patung dekorasi. Nah, patung dekorasi sering juga kita lihat pada saat acara-acara tertentu ya. Di keramaian-keramaian ataupun untuk hiasan-hiasan seperti itu. Kita lihat lanjut. Patung seni. Patung seni seperti apa? Patung itu berdasarkan imajinasi. Satu. Berapa siswa ini, Pak? Ya. Di atas, Pak. Materinya ini. Terus. Iya. Oke, di sini dulu. Iya. Sudah siap lagi, Kak? Satu.
Assalamualaikum, mohon maaf anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Berhubung ada gangguan teknis yang tidak dapat dihindari, sehingga tayangan daring ini terhenti. Oke, kita lanjut. Beberapa pendapat yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita lanjut. Ya, kemudian dari Mike Susanto sudah Ibu jelaskan tadi seperti apa. Kemudian Sunarto dan Suroto juga sudah Ibu jelaskan tadi seperti apa. Kemudian juga dari beberapa B. Ishmael ya sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Patung religi. Selain dari estetik, tujuannya digunakan sebagai sarana beribadah, ya, bermakna religius. Kalian kan sudah tahu seperti apa sih, apa kaitannya religius? Tentunya dengan agama. Ya, selanjutnya patung monumen. Ya, sebagai peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau sebagai jasa pahlawan besar dalam sebuah kelompok atau bangsa. Kita bisa lihat ya kalau patung-patung monumen itu seperti ada kalau di Jogja ada yang namanya patung Jogja Kembali ya, monumen Jogja Kembali. Kemudian kalau kita telah kembali di Jakarta ya, khususnya di ini ada patung revolusi di mana kemudian ada pahlawan, 7 pahlawan besar ya, 7 pahlawan yang dibuat patung seperti itu untuk mengenang jasa mereka pada peringatan G30 SPKI. Nah, ini kemudian ada juga patung Habibie sebagai salah satu presiden yang pernah ada di Indonesia ya. Kemudian kita lihat patung B.J. Habibie. Ya, selanjutnya patung arsitektur. Kalian lihat patung yang bernilai estetik, ya, bernilai keindahan dan berfungsi sebagai konstruksi bangunan. Nah, kita lihat bangunan-bangunan yang bernilai sejarah, ya, banyak. Salah satunya banyak di contoh di daerah di Yogyakarta ya, patung bangunan-bangunan yang bernilai konstruksi. Kita lihat ini contohnya. Nah, lihat seperti ini. Kemudian kita lanjut. Dekorasi, ya. Kita lihat patung dekorasi dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan sebuah taman, baik taman rumah maupun taman-taman bermain. Contoh seperti apa? Kita bisa lihat seperti ini, salah satu contohnya ya, di mana patung-patung ini dibuat berdasarkan juga ada nilai-nilai estetiknya, khususnya untuk kenyamanan dan keindahan bagi para orang-orang yang berkunjung ataupun di rumah untuk keindahan taman-taman mereka sebagai sarana tempat hiburan atau sarana tempat keindahan. Seperti itu kalian bisa lihat. Patung seni. Contoh karya seni yang murni untuk estetik, yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Kalian bisa lihat contoh seperti ini. Kemudian patung seni, ya, ini salah satu contoh patung seni, ya. Lanjut lagi, patung kerajinan. Hasil daripada pengrajin dibuat untuk konsumerisme. Artinya hanya dibuat untuk daya beli. Dibuat untuk keindahan, dibeli oleh orang-orang dan dipajang di rumah sebagai pajangan untuk keindahan mata pancara indah kita ataupun rasa. Contoh seperti ini kalian bisa lihat. Coraknya, kemudian kita masuk ke corak seni patung. Apa sih corak seni patung itu?
Dan bagaimana aja bentuknya? Ya, corak patung adalah gaya atau style ya. Kekhasan perwujudan seni patung. Jadi masing-masing patung itu mempunyai ciri tersendiri atau style atau gaya. Ya, corak patung muncul karena pengaruh budaya dalam masyarakat. Nah, salah satu contoh kita bisa lihat nanti pada slide berikutnya. 3 corak seni patung. Representatif atau nyata. Kemudian dekoratif, yaitu dari mengubah bentuk ya dari yang aslinya. Abstrak atau tidak nyata. Corak representatif adalah tiruan dari bentuk alam, makhluk hidup ya. Bisa juga alam, bisa makhluk hidup ya. Bisa juga tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Perwujudan patung corak ini berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik baik anatomi ataupun proporsi maupun gerak. Kalian bisa lihat banyak contoh, misalnya ada dibuat patung, kalian bisa lihat patung daerah khususnya ibu ya, ada patung yang bergerak sedang seperti ini, patung kuda. Nah, ada juga patung monyet yang sedang makan buah pisang, macam-macam, tergantung kreativitas si pematung dalam melihat bentuk anatomi atau bentuk-bentuk objek yang akan dibuat menjadi patung. Kalian bisa lihat, nah ini salah satu contoh patung seorang laki-laki yang sedang memakai jas. Ya, kalian bisa lihat seperti itu. Kemudian adalah, nah ini salah satu contoh patung ya, patung kuda yang sedang mengangkat salah satu kakinya, seperti itu. Kemudian corak dekoratif, mengubah bentuk dari yang aslinya. Corak dekoratif adalah corak yang sudah mendapatkan banyak perubahan. Bentuk yang diambil dari alam, diolah sedemikian rupa ya, berdasarkan imajinasi dan gagasan dari sang pematung. Nah, ini ada unsur kreativitas di dalam membuat patung. Namun dalam hal ini, bentuk baru yang dihasilkan masih memiliki keterkaitan dengan sifat dari fisiknya. Seperti contoh ini, kita bisa lihat ya, sangat berbeda ya. Kadang-kadang dibuat sedemikian rupa. Nah, contoh ini kalian bisa lihat juga nih. Nih kalian bisa lihat ya. Nah, ada bentuk yang mungkin agak membuat kita heran, bentuk apa sih ini sebenarnya, macam-macam, dari ada binatang, dari kelinci, kemudian ada binatang singa, kemudian ada bentuk seorang perempuan di tengah di antara patung-patung ini. Nah, inilah hasil dekoratif ya, hasil gagasan atau kreativitas si pematung dalam membuat patung. Ide kreatif di sini sangat diperlukan, ide kreatif, karena di dalam seni ya, di dalam seni itu yang paling penting adalah ide, imajinasi. Itu yang terpenting. Kalian lihat lagi kemudian kalau kita melihat sekilas ini sama dengan ubur-ubur ya, ubur-ubur seperti itu kalian bisa lihat. Kemudian juga di atas ini ada patung 3 dan di antara anak kecil, kemudian ada kelinci, kemudian ada juga orang ya, tetapi dia antara seperti binatang dan manusia karena telinganya sangat panjang, kemudian memakai topi. Ya, inilah dekoratif, artinya mengubah dari bentuk aslinya. Kemudian corak abstrak disebut juga non figuratif. Ya, corak dalam seni patung yang sepenuhnya meninggalkan bentuk-bentuk alam sehingga cenderung abstrak, atau kadang kita melihat patung itu kita bingung, seperti apa sih bentuk patung ini yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini kita bisa melihat contohnya ini, kalian bisa lihat ini. Hasil kreativitas si pematung, tapi kita tidak mengetahui apa sih makna dari patung ini, dibuat dalam berbagai macam gaya, style, maupun ada tumbuhan, ada binatang, ada tumbuhan, dan ada manusia. Jadi kadang-kadang membingungkan. Inilah yang disebut abstrak atau tidak nyata. Kemudian ini salah satu juga contohnya, kita melihat ya, ini hasil karya seni, tapi kita bingung ya, apa sih ini sesungguhnya, bentuk-bentuk ini yang sesungguhnya seperti apa, kadang kita tidak mengetahui. Makanya itulah yang dinamakan abstrak, membuat orang berpikir seperti apa, mencari tahu. Kemudian kita lihat bahan seni patung, kalian bisa lihat bahan lunak ya, kemudian ada juga bahan sedang.
Kemudian ada bahan keras. Kemudian ada cor atau cetak. Kita lanjut. Bahan lunak. Tanah liat ya. Nah, tanah liat kita lihat itu. Kalian bisa lihat tanah yang dibuat dengan memakai tangan, bukan mesin ya. Dengan mempergunakan tangan manusia, bukan dengan mesin. Kemudian ada sabun, sama. Ini juga dengan memakai tangan ya. Lihat. Kadang dipahat, kemudian diulir pakai bermacam ya, pakai alat pahat kecil itu, kalian bisa lihat. Kemudian ada plastisin, sama seperti ini. Kita lanjut. Bahan sedang. Kayu waru. Nah, salah satu contoh ini, bentuk kayu waru ini sering digunakan untuk membuat patung, bahkan untuk meja, untuk apapun ya, kayu waru ini bisa. Kemudian kayu sengon, kalian bisa lihat. Contoh ini kayu sengon, mungkin di daerah Jawa sana banyak ya. Kalau di Kalimantan di sini terkenal hanya dengan kayu ulin. Kemudian kayu randu, lihat. Kemudian kayu mahoni, kalian bisa lihat kayu mahoni. Nah, contoh-contoh kayu ini ya kalian, ini kayu waru, kemudian ini kayu sengon, kemudian ini kayu randu, dan ini kayu mahoni. Kalian bisa lihat. Kemudian bahan keras seperti apa? Nah, salah satu contohnya seperti ini, kalian lihat. Kayu jati. Nah, kayu jati ini di daerah Jawa Tengah ya, terkenal dengan kayu jatinya, kalian bisa lihat. Kemudian kayu ulin. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa jenis-jenis kayu ini termasuk kayu jati, kayu ulin adalah jenis kayu yang dipahat sangat keras ya, sangat susah sekali. Kemudian kayu sonokeling ya. Kemudian ada batu padas, kalian bisa lihat. Kemudian batu andesit, batu yang seperti berpori-pori kecil ya, berpori-pori kecil. Kadang bahan-bahan bekas dari Gunung Merapi ataupun gunung-gunung yang meletus itu kan kadang-kadang ada bahan-bahan seperti itu, batunya yang mengelinding, sehingga untuk dipahat juga bisa dijadikan. Nah, ini salah satu. Kemudian batu po alam, ini kadang dibuat patung, dibuat meja, kemudian dibuat macam-macam bahan ya untuk hiasan. Kemudian cor cetak, kalian bisa lihat nih, ini dari semen ya, kalian bisa lihat semen. Kemudian apalagi timah. Nah, kalau untuk patung besi memakai timah, logam. Nah, lihat logam mulia. Alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama adalah butsir. Kalian lihat bentuk butsir seperti apa? Ya, bentuk butsir ini berbagai macam sudut-sudut, kalian lihat ya. Segitiga, lancip, dan sebagainya. Kegunaannya untuk apa? Nanti kita ketemu. Lanjut. Kegunaannya dalam pembuatan patung adalah untuk menghaluskan maupun untuk meratakan permukaan yang sulit dijangkau. Tangan, alat, dan digunakan untuk pembuatan patung berdasarkan bahan dan tanah liat. Kemudian lanjut. Meja putar. Wow, lihat. Fungsinya apa? Dalam pembuatan patung agar mudah digerakkan, diputar-putar ya, ke kiri dan ke kanan. Selain itu juga memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Biasa digunakan untuk membuat kendi ya, ataupun meja dari tanah liat. Pahat, kalian lihat bentuknya sama, lihat. Bentuknya kecil, pahat. Ketajaman kalian perhatikan. Iya, tadi pahat ya. Alat yang dipakai untuk memahat, membentuk atau mengurangi bentuk objek yang berasal dari bahan batu dan kayu, dipahat, ditatahnya. Dipahat, ditatah, dipukul-pukul dengan palu, kemudian dibentuk sesuai keinginan si pematung. Kemudian palu dan tang, kalian lihat ini palu. Siapa yang nggak mengenal palu? Di sini ada nggak anak-anak yang nggak mengenal palu? Ayo, kalau kalian nggak mengenal palu, waduh payah kalau gitu, Ibu nggak setuju.
Karena palu itu udah familiar ya, palu udah familiar, hampir di semua rumah tangga itu pasti ada palu. Juga tang, termasuk tang ya. Kalian lihat, palu digunakan untuk memukul pahat. Tang ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat, maka alat ini sangat dibutuhkan untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang diinginkan si pematung atau si pembuat patung. Tekniknya seperti apa? Nah, inilah dia. Teknik pahat, teknik cetak, teknik busir, dan teknik las. Kita lihat. Teknik pahat. Teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benda keras, dalam kurung alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat, palu juga diperlukan untuk membenturkan pahat pada patung. Contoh seperti ini kalian bisa lihat, tekniknya mereka buatnya seperti itu ya, dipahat patung untuk membentuk lubang-lubang atau bagian-bagian tertentu, misalnya lubang telinga, lubang mulut, sela-sela, agar bentuk-bentuk yang diinginkan itu sesuai dengan yang dibuat, objek yang dibuat seperti itu. Teknik luxir seperti apa? Nah, lihat ini, teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat busir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Biasa digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat, ya, lilin ataupun modeling clay. Butfir adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan, menggunakan alat butfir dan menambah bahan jika diperlukan. Butfir biasa juga digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat, lilin ataupun modeling clay. Contoh seperti ini, kalian dia membutsir ya, lihatin, mengurangin apa bentuk-bentuk seperti apa yang diinginkan, misalnya bagian-bagian tertentu yang ingin dikurangin. Jadi memakai alat butsir yang bentuknya lubang di tengah seperti ini ya, ini tajam, kemudian kalian lihat di tengahnya lubang, ini di tengahnya bolong ya, ini alat butsir, kalian lihat membutsir, perhatikan. Teknik cetak. Membuat karya seni patung dan membuat cetakannya terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan sesuai dengan bentuk cetakan. Misalnya membuat patung gajah, ataupun membuat wajah patung torso dengan hanya bagian-bagian kepala dan dada aja melalui teknik cetak, maka dibuatlah bentuk seperti yang diinginkan si pematung. Nah, contoh seperti ini kalau membuatnya, ini salah satu contoh dibuat cetak dulu seperti ini. Teknik las. Membuat karya patung dengan menggabungkan bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Teknik las digunakan untuk menggabungkan bahan, logam, dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Contoh seperti ini ya. Ini teknik logam seperti ini, kalian bisa lihat. Persiapan bahan dan alat. Siapkan plastisin 8 balok, kemudian siapkan, ini pada saat kita praktek nanti ya. Kalau kita praktek ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu ya, bertemu muka secara langsung dan kita coba praktek ya. Persiapan gambar kerja desain, kemudian siapkan gambar patung manusia yang akan dibuat. Itu contoh seperti itu. Kemudian proses membentuk, kalian lihat, buatlah kerangka manusia dari kawat di atas papan, kemudian ambillah plastisin secukupnya. Ini kalau kita memakai plastisin ya. Bentuklah bagian paling bawah terlebih dahulu, yaitu kaki. Nah, baru kaki, tungkainya terlebih dahulu, kemudian bagian badan, kepala, tangan. Jika bentuk patung manusia secara utuh sudah jadi, buatlah detailnya bagian per bagian dengan alat bantu butsir. Teknik pembuatan patung.
sambut sirine. Oke, demikianlah tadi tayangan video yang kita saksikan sama-sama ya. Kemudian kebetulan waktunya juga sudah habis ya. Semoga beberapa penyampaian yang Ibu tadi sampaikan mungkin bisa kalian jadikan masukan untuk kedepannya kalian bisa lebih memperhatikan ya, artinya membuka wawasan kalian tentang seni patung, dan juga kalian bisa ya menjadikan referensi, mencari referensi di internet maupun di Google ataupun di YouTube ya, seperti itu. Demikianlah Ibu tutup dulu sampai di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan keluarga kalian, anak-anakku sekalian yang nonton maupun yang daring didampingin orang tuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu tutup dulu perjumpaan ini. Semoga kita ketemu di daring berikutnya. Waalaikumsalam. Selamat siang.